Berita bohong atau hoax mulai menyerang pemilu presiden 2024. Prabowo menjadi korban pertamanya. Diberitakan di sana bahwa Prabowo mencekik seorang wakil menteri pertanian di istana menjelang rapat. Bahkan diberitakan juga Jokowi sangat marah atas kejadian ini. Berita ini meluas cepat sekali, bahkan diedarkan tidak hanya oleh orang awam, tapi juga oleh kalangan terpelajar, oleh mereka yang juga dihormati. Tak lama kemudian datanglah itu bantahannya. Bahan yang pertama datang dari Kementerian Pertanian itu sendiri. Mereka mengatakan itu berita tidak benar, itu berita bohong. Lalu kemudian Jokowi pun membantahnya. Kita dengar sekarang ini bantahan dari Jokowi. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyebut? Memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa berita bohong seperti ini cepat sekali diedarkan, bahkan juga oleh mereka kalangan terpelajar? Kita mulai dengan data. Ini studi yang dibuat oleh MIT di tahun 2018 atas ribuan posting di Twitter. MIT menyimpulkan bahwa berita bohong menyebar lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Bahkan dikatakan di sini menyebarnya 6 kali lipat lebih cepat. Dan berita bohong pun itu kemungkinan disebarkan 70% lebih banyak ketimbang berita sebenarnya. Mengapa? Nah, ini penting untuk kita catat sebagai pelajaran. Pertama adalah karena berita bohong itu jauh lebih seksi, jauh lebih menyentuh emosi kita, dan kita menyukai berbagai hal-hal yang sensasional dan cepat sekali kita menyebarkannya. Kedua, berita bohong pun mudah sekali dibuatnya, tinggal kita tambahkan saja drama di sana dibandingkan berita-berita yang benar yang memerlukan riset yang lebih dalam. Ketiga, dan ini yang berbahaya, karena pada dasarnya sebagian orang sudah dulu punya prasangka sebelumnya kepada tokoh tertentu, sehingga ketika yang mendengar ada berita seperti itu yang mendukung prasangkanya, walau itu berita bohong, ia cepat sekali percaya, hilang rasa kritisnya, dan ikut menyebarkannya. Itu sebabnya mengapa berita bohong mudah sekali beredar di zaman ini. Karena itu, menjelang Pilpres 2024, makin ke sana kita akan melihat makin banyak berita bohong tersebar, dan berhati-hatilah. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.